Lalu ada satu lagi. Fellowship. Nah, fellowship ini, ya ini cuma istilah ya tentunya. Ya, tidak akan ada fellowship jika tidak ada relationship. Ya, tentunya seringkali kita bikin fellowship ya. Fellowship tentunya gunanya untuk bisa go even deeper than that. Tapi juga tidak ada fellowship jika tidak ada relationship, juga tidak akan terjadi jika tidak mengenal. Nah, fellowship ini begini yang saya maksudkan fellowship. Fellowship ini terjadi pada saat kita benar-benar sudah memberikan hati kita kepada Tuhan. Nah, jadi doanya menjadi sedikit beda dalam artian begini. Pada saat kita sudah menyerahkan hati kita kepada Tuhan untuk dimiliki Tuhan, ya, itu seperti kita memberikan akses kepada Dia ke dalam hidup kita. Jadi benar-benar kayak Tuhan terserah kamu mau buat apa aja, mau ngapain aja, mau ngomong apa aja, sampai seperti itu. Ya, karena kita sudah menyerahkan diri kita untuk dimiliki Tuhan. Ya, contohnya kayak gini. Ya, kita lahir baru, kita percaya kita menerima Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi apakah kita dimiliki oleh Roh Kudus? Kan gitu kan? Tidak sama, saudara. Kita memiliki Roh Kudus, tapi belum tentu kita dimiliki oleh Dia. Ya, karena Dia tidak akan paksa. Ya, kita harus menyerahkan diri kita. Nah, fellowship ini luar biasa. Yang contohnya begini, fellowship ini bisa saudara ada dimanapun juga, tidak harus dalam posisi doa, lagi di luar, lagi di dalam kereta, di dalam bis, lagi nunggu tram sekalipun, tiba-tiba Tuhan bisa ngomong sesuatu sangat jelas. Precise moment. Kita lagi ngapain aja, tiba-tiba Dia seakan-akan mengintervensi apapun yang sedang kita lakukan. Dia bicara sesuatu. Dia bicara sesuatu kepada kita. Kenapa Dia bisa ngomong gitu? Karena Dia tahu bahwa kita akan mendengarkan Dia pada saat itu. Jadi tidak perlu harus lagi doa Tuhan ngomong. Belum tentu seperti itu. Lagi ngapain aja. Saya pernah mengalami itu beberapa kali. Saya lagi kerja di depan komputer, tiba-tiba Tuhan bicara, shut down your computer. Ya, saya tutup komputer. Pray what? For what, Lord? Tuhan nggak bilang untuk apa, ya sudah, berdoa saja, berdoa dalam bahasa roh. Tidak lama kemudian saya dapat kabar, salah satu mentor saya ternyata berada di rumah sakit dan butuh bantuan. Gitu. Pada saat itu saya tidak tahu bahwa untuk apa saya berdoa seperti itu. Gitu. Seringkali seperti itu. Jadi Tuhan mengintervensi kegiatan kita untuk agendanya Dia. Saya pernah lagi nyetir, tiba-tiba Tuhan bilang begini, berhenti. Saya langsung harus menyampaikan sesuatu kepada orang. Saya teks orang tersebut, saya telepon orang tersebut. Itu lagi nyetir, saudara. Saya berhenti, minggir, saya telepon orang tersebut, cuma menyampaikan pesan Tuhan. Cuma menyampaikan, ya tentunya dia orang percaya. Saya dapat pesan Tuhan begini, dan itu akurat, saudara, akurat. Nah, itu bisa terjadi pada saat kita surrender, ya, berserah, bukan nyerah, ya, berserah. It's different. Ya, ini fellowship lebih dalam lagi. Bisa kapanpun, bisa dimanapun. Nah, ada seorang yang pernah tanya, ya mungkin karena dia sibuk, bisa nggak sih kita berdoa? Kan tadi kan Matius 6 ayat 6 kita sudah tahu, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, dan Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. In the secret place. Kalau dalam bahasa Inggris itu juga ditulis secret place, Matius 6. Ada orang tanya, bisa nggak sambil nyetir gitu lah kita berdoa? Ya karena nggak sempat gitu, bangun pagi mungkin ngurus anak, harus segera berangkat kerja kantor, sambil nyetir, sambil praise, worship, berdoa, sambil pujian penyembahan di dalam mobil, sambil di jalan. Mungkin bisa nggak? Jawabannya ya bisa aja gitu loh, bisa aja. Tapi akan selalu berbeda pada saat kita benar-benar literally stop dari hal apapun dan meluangkan waktu tersebut untuk Tuhan. Tidak disambi ngapain, ngerti nggak maksudnya, saudara? Bisa, kita bisa berdoa sambil ngapain aja bisa. But the quality is different. Jelas, beda, kualitasnya beda.
Gitu. Saudara yang suami istri, saudara pasti tahu hubungan ya kedekatan dengan suami istri. Ya, pasti akan ada momen di mana memang nggak ngapa-ngapain ya, mungkin cuma ngobrol aja. Nggak sibuk sambil baca koran atau sambil kerja sesuatu di komputer. Bisa terjadi percakapan, bisa, tapi kualitasnya kan berbeda kan jika memang waktu itu diluangkan. Gitu. Nah, jangan lupa ada satu hal begini. Tuhan kita, God the Father, itu akan sangat tertarik dengan satu komponen yang namanya obedience. Itu menarik sekali buat dia. Menarik sekali. Jadi pada saat dia menemukan komponen itu di dalam kehidupan kita, itu akan menarik buat dia. Menarik perhatian dia. Nah, satu obedience, satu ketaatan akan membawa kepada ketaatan berikutnya yang lebih tinggi levelnya. Gitu, yang lebih tinggi levelnya. Ya. Ada orang mungkin bertanya, kok saya tidak pernah dengar suara Tuhan? Pertanyaannya, apakah engkau mau meluangkan waktu untuk Tuhan berbicara? Gitu. Sebetulnya dia selalu berbicara, hanya kitanya yang tidak mendengar. Hanya kitanya yang tidak mendengar. Dan ingat, Yohanes 4 ayat 4 berkata, 4:24. God is spirit. Dia adalah roh. Ya, dia adalah roh. God is spirit. Ya, God is spirit. Seringkali kita sebagai manusia jasmani kita yang berharap bisa memahami dia secara natural. Dalam arti berharap bisa mendengar suara dia audible, gitu loh. Sehingga kalau nggak audible kita nggak percaya itu Tuhan yang bicara. Tidak seperti itu saudara. Kita juga roh. Ya, makanya penting sekali saudara sudah lulus yang SOM itu, karena pengetahuan tentang manusia, spirit, soul, and body, ya, itu penting sekali. Saudara adalah roh. You are spirit, you have a soul, you live in a body. Sehingga komunikasi seringkali terjadi between spirit to spirit. Dia berbicara kepada roh kita dan kita menangkapnya dengan roh kita. Sehingga perlu kepekaan roh untuk mengetahui kehendak Tuhan. Gimana kalau saya nggak tahu, nggak pernah dengar, nggak pernah dapat insight, nggak pernah dapat impression? This is your guide. Karena kehendak Tuhan, pada saat kita doa Tuhan menjawab apa Roh Kudus berbicara, at that moment tidak akan bertentangan dengan firman-Nya, nggak mungkin. Tidak akan. Nah, kalau kita lagi berdoa atau kita berdoa dan Tuhan menjawab, lalu kok jawabannya kok tanda kutip aneh, bertentangan, udah pasti itu bukan Tuhan. Udah pasti bukan Tuhan, karena dia tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Kenapa? Yohanes 1 ayat 1. Ya, karena dialah firman. Dia itulah firman. Ya, jadi dia nggak akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau tanda kutip kita tidak bisa merasakan atau mendapatkan jawaban Tuhan pada saat doa, open your Bible. Buka Alkitab saudara. Buka Alkitab saudara. Dia akan bicara bisa lewat situ. Ya tentunya dia bisa bicara lewat apapun juga. Apapun juga, lewat kejadian, lewat seorang tiba-tiba menyatakan sesuatu, lewat tulisan, apapun juga. Ya. Nah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita meluangkan waktu. Gini saudara. Saudara sering dengar istilah gini nggak? Ada seorang suami istri yang sudah menikah begitu lama, 50 tahun, makin lama makin mirip kan? Bahkan contohnya ini. Ini yang paling luar biasa. Makin mirip kan? Kenapa? Karena terlalu dekat. Kan maksudnya? Ya, kok mirip ya gitu. Itu beneran saudara. Nah, bayangin kalau saudara terlalu dekat dengan Tuhan, Bapa, semakin mirip. Ya. Semakin tahu apa yang dia mau. Semakin tahu. Seperti itu. Semakin tahu. Nah, penting banget gitu loh. Ya, jadi fellowship is very important. Now, ada hal lain. Ya, nanti kita akan masuk habis ini, kita masuk ke ada yang namanya corporate prayer. Nah, tapi gini, saya mau kasih tahu saudara, ada dua jenis doa yang Tuhan nggak bisa jawab. Ada dua. Ya, tentunya kita bisa doa apa aja lah. Kita bisa doa apa aja. Ya. Apa isi doa kita? Itu seringkali bisa menunjukkan
sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan. Apa isi doa kita, bagaimana kita berdoa. Ya. Oh bisa banget, bisa. Karena saat saudara semakin dekat semakin Tuhan, saudara semakin dewasa, pengenalanmu akan Tuhan semakin dalam, semakin tahu, doamu pasti berubah. Pasti berubah. Karena tidak lagi di hari yang ini, pasti berubah. Pasti. Jadi bisa ketahuan dari situ. Ya. Nah, next ada yang namanya corporate prayer. Corporate prayer. Doa bareng, doa bersama, doa bareng. Di mana itu terjadi di Alkitab? Ya tentunya saudara tahu. On the day of Pentecost, saat Roh Kudus turun melawat para rasul, mereka lagi ngapain? Mereka lagi doa. Ya, jadi Yesus naik ke surga, mereka diberi pesan, kalian jangan kemana-mana, stay, tinggal di Yerusalem sampai diperlengkapi dengan kuasa. Jadi mereka tinggal sambil menantikan janji Bapa. Janjinya itu adalah Holy Spirit. Dan itu mereka berdoa, bertekun bersama berdoa. Corporate prayer. Ya, kita juga sering melakukan corporate prayer, kayak misalkan hari Kamis via Zoom, ya, atau Minggu pagi sebelum ibadah. It's a corporate prayer, berdoa bersama. Tapi ada beberapa hal yang saya mau garis bawahi di dalam corporate prayer. Nah, ini penting, saudara. Ya, corporate prayer ini biasanya orang-orang percaya yang menggabungkan diri berdoa bersama. Nah, tapi mesti diingat. Ya, mesti diingat. Pada saat ini harus ada leadernya. Harus ada leadernya yang memimpin. Karena kalau tidak, maksud saya gini ya, contohnya. Ya, kami dulu pernah mengalami berada di dalam situasi pertemuan doa, ya, persekutuan doa, orangnya banyak, 50 orang, 40 orang berdoa bareng. Ya, biasanya kan selalu ada pujian penyembahan kan. Tengah-tengah pujian penyembahan, it's free flow. Siapa yang punya beban doa boleh angkat. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah pujian penyembahan si A berdoa begini, si B berdoa begini, itu nggak nyambung. Itu seperti kesana, kemana-mana. Tidak akurat. Karena nggak ada leadernya. Dibebaskan, dilepaskan. Cara seperti itu bukan tidak boleh, bukan salah. Nah, kalau saudara punya grup, katakanlah saudara leadernya 10 orang, ya saudara leader atas 10 orang itu, saudara tahu kapasitas 10 orang itu, saudara mengenal, mungkin masih bisa seperti itu. Di tengah-tengah doa pujian penyembahan, Roh Kudus melawat dan ya, lalu siapa yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan boleh angkat doa. Itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, saudara nggak kenal orang-orang yang dilepas gitu aja, itu akan kemana-mana. Jadi tidak akurat. Jadi harus ada leadernya. Ya, karena mostly orang yang datang bersama-sama ke badan persekutuan doa, ya tentunya persekutuan doa itu ada berbagai jenis lah tentunya, ya ada berbagai jenis. Doa yang diangkat itu adalah doa yang disepakati bersama. Jadi tidak bisa satu orang jebret di sana berdoa untuk agenda pribadi, nggak bisa begitu. That's not the purpose of ini. Lain, ceritanya beda. Tiba-tiba seorang datang membawa agenda pribadi, jadi nggak karuan kemana-mana. Ya, jadi untuk corporate prayer ini harus ada leadernya, diarahkan kemana, gitu loh. Dan tidak harus semua orang, yuk kita berdoa berapa orang nih, satu-satu, giliran. Tidak harus seperti itu, tidak harus dipaksakan. Oke, setiap orang angkat doa, gitu loh. Bisa jadi seseorang mau angkat doa dia nggak tahu mesti ngapain. Nangkap nggak maksudnya? Pasti pernah dong dalam keadaan seperti itu ya. Ada orang ya udahlah dapat giliran ya sudah, tapi dia sebetulnya nggak tahu mesti ngapain. Gitu. Jadi kalau kita mau efektif, mau akurat, do it correctly, lakukan dengan benar. Harus ada lead-nya. Ya, kita berdoa buat apa? Buat bangsa. Setiap orang tahu. Oke, kita berdoa buat bangsa. Fokus. Meskipun kita sedang punya problem, jangan bawa problem itu di doa di sini. No. Fokus. Seperti itu. Tepat sasaran. Gitu loh. Gitu. Tapi tidak selalu etika seperti itu tidak selalu dipahami di dalam corporate prayer. Ya, tidak selalu dipahami. Ya, makanya akan lebih baik corporate prayer itu memang
kalau kita sudah tahu orang-orangnya kita sudah kenal gitu, atau yang ditugaskan untuk mengangkat doa dia sudah tahu apa yang harus didoakan dan bagaimana secara etika dia tahu. Ya, nah itu penting sekali. Ya, jadi tidak kemana-mana. Ya, tadi saya bilang ada 2 jenis doa yang Tuhan tidak bisa jawab. Nomor 1 adalah jika kita berdoa, kita minta sesuatu yang Dia sudah berikan. Ya. Yang kita minta itu sesuatu yang Dia sudah berikan, Dia nggak bisa jawab itu, nggak bisa. Doa simpel, Tuhan jangan tinggalkan aku. Dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, saudara. Nggak bisa jawab. Karena Alkitab sudah bilang, I will never leave you, not forsake you. Aku tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Jadi doa seperti itu sebetulnya nggak perlu, karena dia tidak pernah. Dia tidak bisa meninggalkan sudah. Jadi nggak perlu doa seperti itu. Nomor 1 itu. Nomor 2, doa yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Pada saat kita meminta Dia melakukan sesuatu yang Dia suruh untuk kita lakukan, Dia nggak bisa jawab itu. Pergi, jadikanlah bangsa muridku. Pergi, beritakan Injil. Dia nyuruh kita toh. Kalau kita doa seperti itu kepada Tuhan, ada kutip kita suruh Dia, nggak bisa. Karena itu Dia suruh kita. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu perintah toh. Berubahlah. Yang berubah harusnya siapa? Kita yang berubah. Gitu loh. Ya. Jadi ingat saudara, sesuatu yang Dia sudah lakukan, Dia nggak bisa jawab, karena udah. Ketidaktahuan kita yang menyebabkan kita meminta sesuatu yang sebetulnya sudah diberikan. Itu dia. Yang kedua tadi, jika kita minta Dia melakukan sesuatu yang sebetulnya Dia suruh kita lakukan, Dia juga nggak bisa jawab yang itu. Ya. Ada lagu, bila engkau tak bersamaku berarti tahu itu kan? Apa terus? Ku tak mau berjalan. It's in the Bible. Tapi pertanyaannya, apa kalau kita yang ngomong kayak gitu, itu tidak akurat. Tahu nggak saudara itu yang ngomong siapa? Di Alkitab. Siapa? Siapa? Yes. Musa yang ngomong. Perjanjiannya, makanya kayak di session yang lalu tentang konsep manusia baru. Kalau saudara ingat ya, kita harus berada di dalam konsep yang baru, manusia baru, under the new covenant, under the new covenant. Jadi kita nggak boleh, nggak perlu. Kalau saya ngomong nggak boleh, ntar pada protes. Nggak perlu doa seperti itu, nggak perlu. Jika engkau tidak bersama aku, karena perjanjian baru, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ngapain kita bilang jika engkau tidak bersamaku? Gitu. Jadi akurat. Pengenalan kita akan ini firman Tuhan itu akan membuat doa kita jauh lebih akurat dan lebih efektif. Mindset perjanjian baru under the new covenant itu sudah. Banyak kali hal-hal yang kita bawa di hadapan Tuhan sebetulnya Dia sudah berikan. Hanya karena kita nggak tahu, jadi kita minta lagi. Gitu. Termasuk kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dibilang telah loh sebetulnya. Jadi kalau udah diberikan, take it, ambil. Gitu loh. Kalau kita minta, Dia akan diem, udah aku kasih gitu loh. Gitu. Ya seringkali ilustrasi misalkan, aduh saya perlu spidol nih, katakanlah saya nggak punya spidol, tiba-tiba Pak Freddy berikan kasih spidol, oke, thank you Pak Freddy, waduh akhirnya saya bisa tulis. 2-3 menit kemudian saya ngomong lagi, saya perlu spidol gitu, lalu dia akan bilang, loh kan tadi udah aku kasih, gitu loh, ngerti kan? Gitu loh. Ya jadi ketidaktahuan akan apa yang sudah diberikan kepada kita, apa yang sudah menjadi milik kita, itu membuat doa kita tidak akurat, ya. Akan banyak pernyataan di hadapan Tuhan memang jujur kelihatannya rohani, tapi tidak akurat dan tidak perlu. Ya. Jadi baca terus Alkitab saudara supaya saudara tahu apa yang benar, yang akurat, ya. Ya. Now, sekali lagi corporate prayer tadi ya, kita tadi di sini, ini penting sekali harus ada leadernya. Nah, siapa yang harus jadi leader? Ya, tentunya di dalam satu kelompok
bisa seseorang sebaiknya adalah seseorang yang paling tahu, betul, yang paling tahu gitu loh. Paling tidak sudah sampai sini, ya, dialah yang leader. Karena seringkali begini, by the way, corporate prayer, saudara berdoa dengan 50 orang, saudara berdoa dengan 3-4 orang. Oh, yang 50 orang lebih besar kuasanya, belum tentu. No, bukan jumlah. Bukan jumlah. Tahu kenapa Yesus memuridkannya cuma 12? Gak 20, gak 50, 12 doang. Padahal kalau kapasitas orang Yesus, kalau dia bikin gereja, jemaatnya bisa jebret 5.000 orang. Kita tahu dia pernah sekali khotbah 5.000 orang yang datang. Tapi 12 doang. Simple jawabannya. Karena cukup. 12 aja cukup. 12 aja cukup untuk menjungkir balikan dunia. Gitu. Ya, jadi sebetulnya bukan kuantitas. Juga pada saat berdoa. Saudara berdoa dengan 3-4 orang, 5 orang. 5-limanya tahu persis, 5-limanya punya relationship dan kedekatan dengan Tuhan. Dengan saudara berdoa dengan 50 orang yang nggak tahu. Mendingan yang 5 orang. Gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang leader penting? Nah, biasanya corporate prayer ini seringkali Tuhan bisa bawa kita untuk mendoakan sesuatu on the spot. On the spot maksudnya yang gini. Kalau doa, katakanlah selesai kita doa, dikasih tau pokok doanya, oke kamu berdoa ini, kamu nanti doain ini, seperti itu, atau diatur tuh. Ya, it's good, it's okay, nggak apa-apa. Tapi seringkali pada saat kita berdoa tiba-tiba dapat sesuatu revelation dari Tuhan. Pray for something. Doakan ini yang tidak ada di dalam agenda doa kita. Ya. Makanya harus ada leadernya. Gitu loh. Harus ada leadernya. Gitu. Karena kita harus membuka peluang untuk Tuhan mengintervensi ini. Biarkan Tuhan mengintervensi. Pada saat dia bilang doa buat something, ya kita harus lakukan itu. Nggak bisa, nggak ada Tuhan di dalam agenda kita, nggak bisa kayak gitu. Ya, seperti itu. Makanya tim leader untuk corporate prayer lebih akan baik sekali kalau bisa mengenal timnya. Sehingga misalkan kita berdoa 10 orang, tiba-tiba ada 1 orang bilang, saya dapat dari Tuhan begini. Saya bisa percaya dia benar-benar dapat karena saya kenal dia. Gitu loh. Ya, jadi tetap doa kita akurat. Doa kita akurat. Nah, siapapun yang menjadi tim leader dalam doa ini, pada saat memimpin doanya, ini penting juga, apakah saudara di FA atau dimanapun ya, saat memimpin doa itu gini, saudara yang mengangkat doa dan sekian banyak 10 orang, 20 orang itu mendukung, ikut. Tapi yang mengucapkan doa, satu dong leadernya. Siapapun yang berposisi sebagai leader, dia harus aware. Maksudnya aware itu gini, dia harus tetap ingat pada saat dia memimpin bahwa dia bukan doa sendirian. Dia memimpin sekian banyak orang. Jadi dia harus tahu dia sedang memimpin, sama kayak worship leader. Pada saat mengangkat pujian, memimpin pujian, dia harus tahu dia nggak nyanyi buat diri dia sendiri. Itu penting. Dia memimpin orang. Karena kalau terlalu asik dengan diri sendiri, ini sering terjadi. Tanpa disadari, orang-orang yang dipimpinnya udah kemana-mana. Kita bicara kemana-mana in the spirit. Satu ada yang tidur di sana, satu ada yang lama banget sih, satu ada yang udah lapar. Itu udah tidak efektif. Karena leadernya, dia tidak aware, dia tidak nyadar bahwa ini lagi 20 orang. In the spirit, kita bicara in the spirit, dia membawa 20-20-nya masuk ke dalam satu realita spiritual realm, membawa doa yang sama. Gitu. Itu tidak mudah karena bisa bayangkan kalau udah 20 orang lebih bisa meleng kan, 1, 2, 3 meleng gitu kan. Ya, ngerti kan? Ya, kita belum bicara spiritual warfare, that's another tapi mirip-mirip ya. Sehingga leadernya harus tahu gitu loh. Seringkali leader itu bisa terlalu overwhelmed. Overwhelmed itu apa bahasa Indonesia? Terbawa dengan emosi sambil doa, nangis-nangis. Sambil nangis-nangis.
Sementara tanpa sadar orang 10 orang, 20 orang, aduh ngapain ya? Ngapain ya dia? Bisa gitu saudara. They have no idea. Gitu. Sebagai leader, pada saat saudara memimpin corporate prayer, control yourself. Seringkali Tuhan berikan sesuatu di dalam hatimu yang begitu kuat, katakanlah beban untuk jiwa-jiwa, sehingga kita begitu tersentuh. Control yourself. Akan lebih baik pada saat kita berdoa dengan suara jelas daripada sambil nangis-nangis. Bukan nggak boleh kalau nangis gitu. Menangis, cry in the spirit, itu adalah ekspresi jiwa terhadap sesuatu yang supernatural, spiritual. Jiwa kita merespon, memberikan ekspresi, mungkin air mata keluar, nangis atau apa. That's okay. Tapi itu ceritanya beda pada saat jika saudara lagi mimpin. Control yourself, kuasai dirimu. Karena bisa jadi kalimat kita jadi nggak jelas karena kita udah sesenggukan nangis nggak karu-karuan. Apalagi kalau saudara nanti masuk ke dalam prophetic prayer, kau harus bernubuat. Pastikan yang keluar dari mulut kita orang itu bisa dengar. Gitu loh. Control yourself. Gimana caranya? Latihan. Saya kasih contoh ibarat. Saudara pernah pasti lihat healing evangelist, ya healing evangelist. KKR, oke, maju yang mau didoakan terus tumpang tangan jatuh. Banyak orang rebah. Pemandangan yang biasa mungkin ya bagi beberapa orang ini ditumpangi tangan rebah karena dilawat Roh Kudus. Lawatan Roh Kudus yang hit that person sehingga dia rebah. Ya, benar, itu beneran. Pertanyaannya, rawatan Roh Kudus begitu kuat sehingga orang itu tidak tahan berdiri dia rebah. Kok orang yang menumpangi tangan dia nggak jatuh? Udah gue pikir gak? Padahal lawatan Roh Kudus begitu kuat, tapi kenapa itu tidak mempengaruhi dia? Orang bisa jatuh, semua orang di depan dia. Sebutlah siapa? Benny Hinn, pernah lihat? Ratusan bisa berat teman. Kok dia nggak apa-apa? Control yourself. Karena momen itu dia membiarkan dirinya dipakai sebagai alat untuk mengalirkan sesuatu dalam diri dia. Kalau dia tidak mengontrol dirinya sendiri, ya saudara nggak jadi seperti itu. Control yourself. Sama pada saat doa, gitu loh. Pastikan apa yang kita ucapkan jelas terdengar. Pastikan kita tahu orang yang kita pimpin itu tetap aware semuanya. Apa ya? Nggak meleng, tetap berada. Oke, kita doa bareng. Nah, problem itu sering terjadi pada saat kita tanpa sadar doanya panjang banget. Yang doa tuh nggak berasa loh. Doa udah setengah jam, nggak berasa. Pokoknya aku dapat dari Tuhan begini dulu. Orang udah cemas di situ, udah ngantuk, udah ada yang ketiduran. Itu nggak efektif. Jadi harus aware. Si pemimpin itu harus aware. Sama pada saat lead worship pun begitu. Gitu. Pada saat kita angkat pujian, bisa kita dilawat Tuhan begitu luar biasa, tapi orang-orang gua nggak ngerti. Orang-orang di depan kita mereka nggak tahu, nggak merasakan apa-apa. Itu kita hanya naik sendiri, masuk sendiri. Kita bukan lead. Kalau lead itu kita bawa orang. Worship begitu juga. Kita bawa orang untuk bisa masuk bareng-bareng. Jamahan Tuhan bisa dirasakan bukan satu orang tapi semua. Ya, itu penting banget. Gitu loh. Beda kalau kita berdoa sendiri. Wah, mau jungkir balik nggak karuan sih, it's okay, nggak apa-apa. Ya, kita menikmati lawatan Tuhan. Dan kita memimpin orang masuk ke dalam hadirat Tuhan itu bisa berbeda, ya, bisa berbeda. Jadi ini ya perlu latihan, benar-benar perlu latihan, gitu. Dan setiap orang yang masuk ke dalam doa bersama juga, ya. Kadang-kadang gini, tidak pertemuan doa itu tidak menarik bagi kebanyakan orang. Kenapa? Karena ya gitu-gitu aja, nggak tahu mau ngapain, gitu kan? Nggak tahu mau ngapain, satu ya gitu-gitu aja, terus kelamaan, gitu. Terus nggak ngerti itu doanya seperti apa. Itu hal-hal yang umum gitu loh. Jadi please, kalau kita leader, kita harus mendirect, kita harus keep orang yang kita pimpin, ya, jangan sampai kemana-mana. Ya, apalagi terjadi si A si B tiba-tiba ngangkat doa yang saya bukan bilang itu salah, tapi tidak tepat sasaran. Ya, terus ketiduran dan seterusnya. Ya, perlu latihan. Tapi ini penting sekali. Ya, tapi diingat ya sekali lagi bahwa
Bukan jumlahnya, sekali lagi bukan jumlah, tapi pemahaman. Yang cuma 5 orang, 3 orang bisa powerful, sangat bisa. Oke, jadi jangan pernah berpikir kurang banyak orangnya, no, it's okay. Oke, next adalah ada jenis yang namanya kingdom prayer. Nah, kingdom prayer, now this is powerful. Karena kalau kita bicara kingdom, ya, kingdom ini selalu ada urusannya sama king, raja. Ya, seperti kita tahu bahwa Yesus selalu mengajar tentang kingdom. Yesus selalu mengajar tentang kingdom. Dia bilang bahwa untuk memberitakan kerajaan, dia selalu bilang gitu. Dan dia menyebut dirinya raja gitu. Nah, pada saat kita tahu apa itu kingdom, ya sebelum kita masuk ke sini, kalau urusan raja atau kerajaan, itu kekuasaan raja itu mutlak. Jadi di dalam istilah kingdom itu sangat erat dengan yang namanya ini, power and authority. Iya. Nah, ini yang akan dipraktekkan di dalam doa kita. So, bagaimana? How to pray with power and authority. Ya. Bagaimana? Ya. Pertama, seperti session lalu, mindset. Makanya pada session lalu ada satu bagian di mana kita belajar tentang identitas, betul toh? Identitas. Nah, identitas itu adalah pada saat kita masuk jenis yang ini, ya, kita masuk jenis ini, kita akan mempraktekkan ini, power and authority di dalam doa kita. Sekali lagi, pada saat sudah sampai sini, doanya pasti berubah. Nggak mungkin nggak, pasti berubah. Udah jauh nih, udah nggak di sini, udah jauh banget. Ya. Now, pertama adalah identitas. Kita harus tahu pada saat itu identitas kita sebagai apa atau sebagai siapa. Saudara masih ingat pelajaran session yang lalu untuk saat kita lahir baru itu apa? Paling tidak saya sebutkan 3. Identitas kita menjadi apa? 3. Ya, anak nomor 1. Apalagi? Apa? Ambassador. Lalu? Saints. Ya, di situ. Ya, tentunya ada lebih lagi seperti heirs. Heirs itu pewaris, ahli waris. Ya. Ambassador, anak, saints, orang kudus. Ya. Orang kudus. Saints itu adalah orang kudus. Nah, ini paling tidak 3 itu. Kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus, kita sebagai orang kudus. Kita kudus bukan karena kita berbuat kudus, tapi karena kita dikuduskan. Dari daging kita, kemampuan kita tidak bisa menjadi kudus, nggak bisa. Kita menjadi kudus karena kita dikuduskan. Ya, so please, this is concept. Lalu son, anak, ya, understanding tentang son itu crucial, penting banget. Karena pada saat kita berposisi sebagai anak, kita punya yang namanya all access. I like this. All access. Kalau saudara jadi panitia sebuah kepanitiaan, ya, beriin kartu panitia, seringkali ada tulisannya all access. Wah, itu asik banget tuh kalau udah punya kartu itu, nggak akan di stop sama security. Saudara bisa kemana aja. All access. Itu cuma yang punya cuma anak. Hamba nggak punya, cuma anak. Ya. Kalau kita lihat di Alkitab, ya, gambaran hamba yang paling gamblang adalah Musa itu dia setia sebagai hamba, dan di Perjanjian Baru Yesus setia sebagai anak. Alkitab menjelaskan itu. Hamba itu sampai satu titik pasti ada mentoknya, karena dia nggak punya all access, nggak punya. Tapi kalau anak, apapun yang ayah tahu, anak tahu. Apapun yang ayah punya, anak punya, itu all access. Gitu loh. Segala perbendaharaan yang dimiliki ayah, kita bicara ayah itu God the Father, Allah Bapa, itu anak punya. Jadi dia bisa mengaksesnya kapanpun juga. Nah, sehingga kenapa saya bilang ini konsep?
Karena ini nggak boleh lupa. Pada saat kita masuk ke sini, kita nggak boleh lupa. Kalau lupa kita akan ragu, benar nggak saya punya? Benarkah saya bisa? Gitu loh. Nah, sangat ironis sebetulnya adalah begini. Kenapa saya bilang ironis? Karena yang sering kali membuat kita bukan lupa, tapi ragu adalah kenapa? Karena memang kita bicara dalam pelayanan, kita dibilang kita harus jadi hamba toh. Jadilah hamba. Sampai ada lagunya, jadikan ku hamba setia kepada. Sorry itu saya kalau nyanyi lagu itu di titik itu saya nggak nyanyi. Saya tahu beberapa di antara saudara masih sulit memahami ini. Sulit memahami. But let me tell you one thing. Kalau engkau mentalitasnya hamba, ada hal-hal tertentu yang saudara nggak bisa buat. Karena saudara nggak punya proses. Tapi kalau saudara mentalitasnya anak, yaitu mengetahui identitas sebagai anak, engkau boleh turun ke serendah apapun melayani sebagai hamba, maka engkau akan secure. Secure itu apa ya? Aman. Rasa aman itu tidak akan hilang. Sebagai anak boleh melayani sebagai hamba sampai serendah-rendahnya. Itu yang dilakukan Yesus. Sampai dia cuci kaki muridnya, sampai dia mau mati di salib. Ya. Tapi dia tahu dia anak. Dia tahu dia raja. Di depan Pontius Pilatus naik, "Are you a king?" You rightly say, "I am king." Gitu. Apakah engkau raja? Yes. Di depan orang-orang Yahudi dia bilang, dia mengaku dia anak sampai mau dilempari batu. Saudara tahu cerita itu, ada di Yohanes 6. Ya, dia aman sekali dia aman sekali. Tapi kalau itu belum nyampe, kita hanya bisa melayani atau melakukan ministry sebagai hamba tanpa identitas anak. Bisa ministry, bisa. Tapi akan terbatas. Yang paling bahaya apa? Satu titik, kita akan kecewa. Ironis sebetulnya. Kenapa? Karena di dalam ministry kayak kita harus melayani. Melayani itu adalah pekerjaan hamba atau pembantu zaman dulu, budak, slave. Kenapa ironis? Ya itu karena kita melakukan pekerjaan hamba, tapi dengan mentalitas dan status dan identitas sebagai anak. Gak gampang, dan iblis tahu, maka diutak-atik di situ. Iblis tahu, gitu loh. Kalau saya jujur, saya tidak akan mendoktrinasi seseorang kamu adalah hamba. Tidak, saya tidak akan begitu. Nomor satu adalah kamu anak. Begitu dia secure, okay, I know I'm a son. Mari kita melakukan pelayanan sebagai hamba. Itu beda, saudara, beda banget. Beda, gitu loh. Akan beda, gitu loh. Hopefully saudara bisa tangkap ini ya. Hopefully saudara bisa tangkap ini. Ya, jadi banyak yang di kiri kanan depan belakang kita tuh sebetulnya tidak akurat. Tapi kalau misalkan ada, enggak, saya mau hamba aja. Oke, fine. Enggak ada yang bisa paksa. That's okay, enggak apa-apa. Enggak ada yang bisa paksa. Tidak bisa. But please open your Bible and then you will see who you are in Christ. Saudara akan lihat siapa dirimu jika buka Alkitab. Ya. Nah, kingdom ini berurusan sama power and authority. Power dan otoritas itu punyanya raja. Dan raja itu bukan pemerintah kayak presiden atau perdana menteri, bukan. Raja itu kuasanya mutlak, 100%. 100% dia punya ini, dia punya ini. Nah, doanya seperti apa? Kingdom prayer. Doanya begini. Ya, kingdom prayer. Excuse me. Ya, sekali lagi ya, power and authority itu adalah term atau istilah yang selalu terhubung dengan king, raja. Ya,
Oh ya, satu hal. Kenapa ya ini nih? Kenapa ini sulit? Pemahaman kingdom ini sulit. Yesus sendiri mengalami problem, tanda kutip ya, problem. Pada saat dia datang, dia memberitakan kerajaan, ya. Itu tidak mudah buat Yesus sendiri. Dia raja loh. Dia raja dengan kostum hamba. Saudara tahu itu kan? Dia raja, tapi dia melakukan tindakan pelayanan sebagai hamba. Kesulitannya begini. Karena mindset manusia, apalagi zaman itu, Israel sedang berada di dalam tanda kutip perhambaan, penjajahan, dijajah Romawi kan. Jadi mereka tanda kutip ya seperti budak, hidupnya susah, harus bayar pajak tinggi kepada penjajah bangsa Romawi. Sehingga mentalitas ini sulit. Nah, kalau sekarang challenge-nya beda lagi. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa pelayanan adalah tugas hamba. Jadi untuk memasukkan mindset bahwa engkau anak, engkau king bahkan, ya, engkau punya kuasa sebagai ini, itu akan ada challenge, gitu loh. Musuh akan mudah bermain-main di sini dan membawa kita kembali ke mentalitas perjanjian lama. Betul, kalau di perjanjian lama memang tidak ada anak. Makanya Musa sehebat apapun juga dia dibilang hamba toh, gitu loh. Ya, itu challenge-nya. Nah, power dan otoritas. Saya rasa ini salah satu hal yang paling sering saya share sebetulnya ya. Kita diberi ini dua. Ya. Ingat, understanding krusial dari informasi. Informasinya di mana? Ya. Tahu dari mana kita diberi ini. Ya, sekarang kita harus lihat kembali ke Alkitab. Karena semuanya yang jika tidak berdasarkan Alkitab nanti akan menjadi opini saja. Tapi pada saat sudah di Alkitab, saudara tahu bahwa itu kebenaran. Ya. Power itu diberikan di Yohanes 1 ayat 12. Otoritas diberikan di Yohanes 1:12 kembali. Power itu diberikan di Kisah 2 ayat 4 pada saat Pentakosta. Saat saudara lahir baru, saudara diberi ini. Taunya dari mana? Yohanes 1 ayat 12. Coba, real quick, secara cepat. Ini review aja karena saya sudah berulang-ulang jelaskan ini. Yohanes 1 ayat 12 itu saudara dapat ini. Ya, satu orang. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yes. Nah, kata kuasa itu di Yohanes 1 ayat 12 itu artinya ini. Authority. Di dalam bahasa aslinya. Memang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia cuma disebut kuasa. Tapi itu aslinya adalah tugas. Otoritas. Exousia. Yes. Lalu ini pada saat hari raya Pentakosta. Kisah 1:8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Ya, kamu akan menerima kuasa. Bahasa Indonesia sama-sama pakai kata kuasa, tapi aslinya beda. Yang ini exousia tadi, yang berarti authority. Yang itu di Kisah 1 ayat 8, kuasa itu dunamis. Artinya enablement, energi, kemampuannya. Ya. Otoritas itu adalah hak untuk mengoperasikan energinya. Hak secara legal untuk mengoperasikan powernya. Itu otoritas, exousia. Dan 1 ayat 12 lalu dijanjikan Kisah 1 ayat 8 digenapi di Kisah 2 ayat 4 pada saat Roh Kudus turun. Nah, jadi itu harus firm, saudara. Itu harus ingat terus. Itu harus ingat. Baru kita bisa beroperasi di sini. Ya. Sehingga pada saat kita berdoa sebagai jenis, ya ini istilah sekali lagi kingdom prayer, doanya begini, doanya beda. Udah jauh nih dari yang ini. Ya, yang ini tadi rata-rata kita datang kepada Tuhan, kita minta sesuatu. Ya kan? Tuhan tolonglah misalkan. Ya. Tuhan tolonglah saya dan sebagainya. Tolong dia, tolong si A, si B, si C. Kalau ini enggak. Jadi doanya command.
dua hal yang berbeda. Commanding dan begging. Begging itu memohon, ya. Commanding memerintah. Begging pada saat di sini kan ini tuh doanya gitu kan, minta Tuhan. Begging, beg, berilah dan seterusnya, tolonglah. Nggak ada kuasa, nggak ada, karena nggak punya otoritas, nggak punya. Tapi kalau udah sampai sini, commanding, itu dipraktekkan Yesus, Ya. This is not easy. Ini nggak mudah. Kenapa? Kalau saudara belum pernah mempraktekkan ini, pertama sekali lagi ini harus latihan saudara. Saudara akan rasanya aneh. Kok doaku berubah. Karena doa dengan yang ini, begging, ini tanda kutip religius. Kedengaran sangat religius karena seakan-akan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bungkusannya adalah agamawi. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. It's in the Bible. Di Alkitab Perjanjian Lama itu memang begitu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, kami ini adalah orang yang tidak bisa apa-apa. Kami ini hanya orang yang tidak layak di hadapan. Kami tidak mampu Tuhan. Rohani sekali itu pendengarnya. Tapi itu jauh dari itu. Kami gak bisa apa-apa Tuhan. Kita dalam doa kita ngomong, jika bukan karena Engkau Tuhan, kami pasti gak bisa. Diulang lagi. It's not because of you. Itu statement itu benar loh, benar. Jika kami tidak bersama Engkau, kami gak bisa apa. Benar. Tapi pertanyaannya apa? Kau bersama Tuhan atau tidak? Kau bersama Tuhan, jadi tidak perlu diulang-ulang itu. Ya. Kami tidak layak Tuhan. No. It's Old Testament. Perjanjian baru Engkau telah dilayakkan. It's in your Bible. Engkau dilayakkan. Kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. No, you are son. Engkau son, engkau anak. Jadi statement-statement yang bertujuan atau terdengar merendahkan diri di hadapan Tuhan itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Itu hanya akan membawa kita jauh dari ini, power dan otoritas. Karena pada saat ini doanya adalah command, perintahkan. Saudara ingat, paling tidak Yesus mengajarkan dua hal yang aneh. Ya, dua yang aneh. Satu, berkata kepada gunung. Yang kedua, berkata kepada pohon. Kurang aneh apa coba? Berkata kepada gunung, suruh ngapain gunungnya? Suruh minggir toh. Yang kedua, berkata kepada pohon, suruh apa? Suruh tercabut. Itu yang ngomong Yesus. Kira-kira zaman itu mereka ngerti nggak? Mungkin nggak ngerti juga. Suruh ngomong sama gunung, suruh ngomong sama pohon. Tapi itu kingdom style, kingdom prayer. Gitu. Jadi doanya adalah I command. Aku perintahkan. Bapa berkatilah si A, berkatilah si B. Statement itu tidak salah, tapi itu bukan ini. Bapa berkatilah gerejamu. Tidak salah, tapi itu bukan yang ini. Kalau raja yang ngomong, dia akan, aku lepaskan berkat atas. Aku lepaskan berkat atas. Aku lepaskan berkat atas masa depan. Kalau raja yang ngomong. Tapi kalau hamba nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa. Anak bisa nggak? Bisa. All access. Ambasador, perwakilan, bisa. Karena apa yang dilakukan oleh ambasador, duta besar, negaranya pasti setuju. Itulah Pontius Pilatus bisa ngomong, aku punya kuasa untuk menyalibkan kau atau membebaskan kau. Dia nggak, ntar dulu ya, saya telepon Kaisar dulu ya. Kaisar maunya engkau disalib apa enggak gitu. Dia ngomong, aku punya kuasa untuk melepaskan kau dan membebaskan kau. Dia ngomong sama Yesus. Dia tahu dia punya akses. Apa yang dia omongkan oleh si Pontius Pilatus, Kaisar yang jaraknya ribuan kilo di Roma akan setuju.
powerful. Harus latihan, kalau enggak pasti aneh rasanya. Enggak banyak orang mau kesini. Loh, kenapa? Karena banyak orang lebih suka dibungkus dengan sesuatu yang terdengar agamawi, rohani, sopan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang lakukan. Biar Tuhan yang lakukan. Kita bukan apa-apa. Kedengarannya rendah hati sekali. Tahukah saudara, Yesus bangkit, Yesus mati Jumat, Yesus bangkit Minggu. Dia berjalan kan 40 hari di bumi. Saudara cari di Alkitab, 40 hari dia jalan di bumi. Dia nyembuhin orang sakit nggak? Enggak. Kenapa? Karena giliran. Dia selesai. Jadi kita bilang, Tuhan, biar Engkau yang lakukan. Mungkin Bapak di surga geleng-geleng, bingung. It's in your Bible. It's your turn. Yesus pernah ngomong. Ya, Yesus pernah ngomong bahkan. Ya, kau akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Ya, John 14:12. Bahkan lebih besar. Engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Gitu. Makanya tadi saya bilang salah satu doa yang dia nggak bisa jawab adalah kita minta dia melakukan sesuatu yang dia suruh kita lakukan. Tapi roh agamawi itu memang kuat, roh agamawi, sehingga membungkusnya dengan tanda kutip segala sesuatu yang terlihat seperti kerendahan hati, mengaku kita tidak mampu, kita tidak layak, which is nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Ini sebetulnya yang Tuhan mau. Matius 16:19, please. Okay. Matius 16:19. Kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara pasti dengar itu kan? Sudah pernah dengar. Oke, sekali lagi lebih lambat. And believe, percayai every single word. This is powerful. Sekali lagi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu dahsyat banget. Kepadamu berikan apa? Kunci. So what is kunci? Apakah kunci itu? Nah, in this kingdom realm, ya, di dalam kerajaan itu nggak ada istilah ownership, nggak ada. Segala sesuatu punya raja. Kayak di Inggris gitu ya. Mungkin sekarang sudah sedikit berbeda karena udah terlalu modern. Zaman dulu tuh nggak ada. Bahkan tanah itu punya raja semua. Nggak ada. Segala sesuatu yang ada itu milik raja. Raja itu memiliki segala sesuatu, termasuk rakyatnya milik rajanya. Tidak ada. Jadi istilah ownership is dangerous statement di dalam kingdom. Nah, kingdom of God itu begitu. Yang ada bukan ownership, yang ada adalah akses. Kepadamu kuberikan kunci. Kunci is akses. Gitu loh. Di depan kita ada pintu, tapi pintunya terkunci, kan kita nggak bisa masuk meskipun di baliknya ada banyak hal-hal yang diberikan untuk kita. Maka dikasih, nih aksesnya aku kasih, kunci. Kunci is akses. Akses. Jadi ini this is revelation. Saya dapat revelation ini pada saat dapat ini, itu berubah, something different. Akses itu lebih penting sebetulnya daripada ownership. Ada udah bawa kunci mobil nggak? Pinjam. Pak ini boleh. Saya kasih contoh. Kunci mobil ya, mobilnya Pak Yudi. Mobilnya Pak Yudi. Katakanlah ini kunci ini ada sama saya. Padamu diberikan apa? Kunci. Jadi saya punya akses kan. Mobilnya dia. Yang bayar pajak dia. Ya kan? Perawatan dia yang bayar. Semuanya yang bersihin semuanya dia. Gitu loh. Yang punya dia. Karena itu key.
aksesnya sama saya. Anggap nggak betapa powerfulnya itu. Semuanya dia punya. Yang beli dia. Pelihara semua perawatan dia. Saya bisa pakai. Karena saya punya aksesnya. Bayangkan. Itu Yesus bilang gitu. Ini aku kasih akses. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Dan dibilang bukan kunci loh. Tadi bahasa Indonesia dibilangnya apa? Kepadamu apa tadi? Akan memberikan kunci kerajaan surga. Ya. Sebetulnya aslinya bukan kunci. Kunci. Keys. Bukan satu. Akses. Akses banyak. Gini, kalau saudara masuk rumah, ya, istilahnya ada seorang jutawan tuh miliarder. Aku mau pergi dulu nih, aku kasih kunci rumahku. Kamu boleh pakai, kamu boleh tinggal, boleh ngapain aja, pokoknya itu all access. Gitu. Di dalam rumah itu banyak ruangan-ruangan tersedia, pemakanan semuanya gitu. Saudara dikasih kuncinya pasti lebih dari satu supaya saudara bisa mengakses semua ruangan. Satu ruangan isinya makanan, satu ruangan isinya kesejahteraan, satu ruangan isinya healing, satu ruangan lain isinya deliverance. Kau punya kunci semuanya. Kepadamu ku berikan kunci. Nah kalau saudara lihat konteksnya Yesus ngomong itu diwakili oleh Petrus. Setelah apa? Setelah Petrus bilang, waktu itu ada pertanyaan Yesus bilang, menurut mereka orang banyak, siapa aku ini? Ya kan? Mereka jawab, ada yang bilang kau Elia, ada yang bilang kau Yesaya, dan seterusnya, dan salah satu dari para nabi. Lalu dia bilang, kalau menurut kamu, aku ini siapa? Petrus jawab, you are the Christ, the Son of living God. So that statement, you are the Christ, the Son of living God, membuat, no, this is powerful, menyebabkan Yesus bilang gini, Petrus yang ngomong itu bukan kamu, itu diberikan kepadamu oleh Bapa. Karena itu revelation, on the spot revelation. Manusia nggak akan punya revelation itu. Petrus ngomong, you are the Christ, the Son of living God. Tapi karena kamu udah mengeluarkan statement itu, nih aku kasih kuncinya. Ini statement, ya statement itu. You are the Christ, the Son of living God. Theoretically, secara teoritis, Petrus itu lahir baru at that moment karena dia mengakui ini orang adalah the Son of God. Dia adalah the Lord, Christ. Christ itu apa? Dari bahasa aslinya Christos, Christ. Artinya Mesias yang diurapi, tapi juga urapan. Bukan cuma the anointed one, tapi anointing. Now, kalau saudara ingat session yang dulu tentang konsep manusia baru, Kolose 1 ayat 27 bukan? Kolose 1 27. Powerful statement. Kolose 1 27. Apa? Kolose 1:27. Pada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Rahasia ya, ada rahasia. Paulus bilang berarti ada rahasia. Lanjut. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah harapan akan kemuliaan. Ya, sayangnya bahasa Indonesia tidak akurat. Cuma dibilang Kristus di tengah kamu. Sebetulnya Christ in you. Nah, coba ini kadang satu ayat itu kelewat begitu aja. Petrus ngomong, you are the Christ, the Son of living God. Terus kasih kunci. Kunci apa? Ya, akses. Keys loh, bukan kunci. Oh, akses dikasih. You are the Christ. Paulus bilang ada rahasia yang tersembunyi berapa? Tempat apa itu rahasia yang dibilang? Christ in you. Petrus cuma ngomong, you are the Christ. Sekarang the Christ is in you. All access, power, authority, commanding, not begging. Gitu. Terserah saudara maunya yang mana. That is legal statement. Banyak para ahli teolog itu pada berdebat.
Karena kalimatnya pada saat dibilang kepadamu kuberikan kunci, the keys of the kingdom. Lalu kalimat berikutnya, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang terlepas, kau lepas di bumi akan dilepas di surga. Ini banyak menimbulkan pro kontra. Karena apa? Banyak mereka berpendapat gini. Apa mungkin sesuatu yang dilakukan di bumi itu menyebabkan result, membawa akibat di surga? Kan dia bilang, apa yang kau ikat di bumi dulu tuh. Mengikatnya itu kan di bumi dulu tuh. Kalimatnya kan gitu. Bukan apa yang terikat di surga terikat di bumi, enggak. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Itu banyak yang nggak percaya bahkan para teolog. Karena nggak mungkin bumi ini dianggap yang dunia yang fana itu bisa melakukan sebuah kegiatan yang berakibat surga terpengaruh. Apa yang kau ikat, jadi pada saat kau masukkan anak kunci dan kau putar, buka, itu terbuka juga di surga. Itu banyak yang nggak percaya. Tapi kalimatnya begitu, ikat mengikat, kunci mengunci itu di bumi dulu, baru di surga, betul kan? Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Tapi perhatikan baik-baik. Ya, arti kalimat itu, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ingat, kunci itu akses untuk membuka. Apa yang kau buka di bumi akan terbuka di surga. Apa yang kau kunci, kau tutup di bumi akan tertutup di surga. Nah, kita harus lihatnya begini, saudara. Surga is a location, betul. Tapi bukan cuma location. Itu realm. Realm itu apa? Realita. Jadi gini, surga itu bukan cuma location. Ya, jadi kalau kita bicara heaven, itu bukan cuma heaven, tapi bisa jadi heavenly. Heavenly itu realita. Makanya kita berkata gini, Yesus itu mendudukkan kita, ya, with Christ. Tuhan Bapa mendudukkan kita in Christ, in the heavenly, in Christ. Kalau bahasa Indonesianya cuma ditulis di surga, sulit dipahami. Tapi sebetulnya bukan surga, heavenly, not heaven. Jadi maksudnya gini, pada saat kau punya kunci itu, apa yang kau lakukan, surga setuju. As simple as that. Yesus tahu, makanya Pontius Pilatus saja tahu konsep ini. Yesus tahu gitu loh. Makanya pada saat dia mau bikin mujizat, dia nggak doa dulu toh. Nggak doa dulu toh. Ada orang buta datang, wah buta nih, lumpuh. Ntar ya, saya doa dulu sama Bapak. Nggak ada kan? Dia langsung ngomong, karena dia tahu kalau aku buka, surga setuju. Selesai. Konsep. Bayangkan kalau kau bawa itu ke dalam doamu. Command, blessing, perintahkan berkat turun atas hidupmu, turun atas keluargamu. Command, aku lepaskan berkat atas keluarga, aku lepaskan healing atas keluargaku. Bisa kalau percaya. Kalau ragu, lain cerita. Berubah, doanya berubah. Nggak gini lagi, beda. Bapa berkatilah, itu doa nggak salah, tapi mungkin cuma masih di sini. Pertumbuhan, ingat, pertumbuhan bisa diukur loh. Begitu sampai sini, pasti berubah doanya. Karena apa? Udah punya akses. Tapi sayangnya beberapa orang Kristen dikasih kunci, nggak pernah dipakai kuncinya. Jadi kalau kau berdiri, ada orang datang pada, tolong dong doain saya sakit, no problem. Saya punya kuncinya, saya buka pintunya, masuk. Isinya apa? Healing ruangan itu. Saya bisa buka pintu buat kamu. Tapi saya nggak percaya, saya bukan orang percaya. Nggak masalah, kuncinya yang pegang saya yang bukain, kamu tinggal masuk. Apa saudara konsepnya? Saudara tidak perlu interogasi orang itu, kenapa kamu sampai sakit begitu, udah berapa lama, kenapa usaha kamu sendiri atau apa kutuk. No. Kamu berdoa apa? Saya bukain. Itu yang Yesus lakukan. In the prayer. Ya. So please jangan menaturalkan yang supernatural. Supernatural itu di atas
atas levelnya yang natural, nggak bisa dipahami. Jadi kalau saudara bingung apa iya, itu seperti berusaha menaturalkan yang supernatural. Just do it if you believe it. Do it. Latihan saudara, latihan. Ubah doanya. Ubah. Berubah, bertumbuh. Ini panduannya. Oke? Ya, jangan lupa ini adalah panduannya. Ya, di session yang lalu yang konsep manusia baru saya sampaikan begini kan. If Jesus didn't do that, you don't have to do that. If Jesus did that, you do that. Jadi kita nggak bisa bertumbuh tanpa ini, karena ini pattern yang diberikan kepada kita untuk kita ikuti. Jangan diabaikan. Read your Bible. Baca, praktekin. Tapi ingat ada musuh. Nanti kita akan masuk lebih jauh lagi. Oke?